Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 167 km persegi yang terbagi dalam 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Sebagai pusat pemerintah, pendidikan, dan ekonomi, mobilitas masyarakat di kota ini sangat tinggi. Namun, akses masyarakat terhadap halte transportasi umum masih belum merata. Banyak warga, khususnya di kawasan pinggiran kota, harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai halte terdekat. Kondisi ini dapat mempengaruhi mobilitas harian, produktivitas, serta kualitas hidup masyarakat. Apabila tidak didukung oleh pemetaan berbasis data yang akurat, perencanaan transportasi berisiko hanya berfokus pada wilayah yang sudah terlayani. Kawasan yang masih membutuhkan justru terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat aksesibilitas halte transportasi umum di Kota Bandung untuk pendekatan spasial berbasis GIS. Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama. Pertama, data lokasi 75 halte transportasi umum yang diperoleh oleh OpenStreetMap. Kedua, data batas administrasi Kota Bandung yang berasal dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kedua data tersebut diintegrasikan dalam lingkungan GIS dan dianalisis menggunakan metode Neural Based Service Area Analysis. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan jangkauan layanan berdasarkan jaringan jalan yang sebenarnya, sehingga lebih akurat dibandingkan metode buffer sederhana. Dalam penelitian ini digunakan dua parameter jangkauan, yaitu 400 meter sebagai kategori aksesibilitas tinggi yang masih nyaman ditempuh dengan berjalan kaki, dan 1000 meter sebagai kategori aksesibilitas sedang atau batas toleransi akses menuju halte. Hasil analisis menunjukkan bahwa persebaran 75 halte di Kota Bandung masih terkonsentrasi pada pusat kota dan koridor jalan utama. Berdasarkan analisis service area, luas wilayah yang terlayani hanya mencapai sekitar 4.221 hektar atau 25,28% dari total luas Kota Bandung. Artinya, sekitar 74,72% wilayah kota masih berada di luar jangkauan layanan halte yang memadai. Kecamatan dengan cakupan pelayanan tertinggi adalah Lengkong, Cibenying Kidul, Sumur Bandung, dan Bandung Wetan. Sebaliknya, wilayah dengan cakupan terendah adalah Rancasari, Babakan Ciparai, dan Arca Manik. Selain itu, sebagian besar wilayah yang terlayani, yaitu sekitar 76,69%, masih berada pada kategori aksesibilitas sedang atau radius 1000 meter. Hal ini menunjukkan bahwa akses berjalan kaki yang nyaman menuju halte masih relatif terbatas. Dari sudut pandang perencanaan wilayah, temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan pelayanan transportasi publik di Kota Bandung. Pola persebaran halte yang terpusat di kawasan inti kota mengindikasikan bahwa pembangunan transportasi dan infrastruktur masih lebih banyak mengikuti pusat aktivitas yang sudah berkembang. Sementara itu, beberapa kawasan permukiman yang terus tumbuh seperti Rancasari, Arca Manik, dan Babakan Ciparai justru memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah. Kondisi tersebut dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi yang pada akhirnya meningkatkan kemacetan, konsumsi energi, dan emisi perkotaan. Selain dampak pada sektor transportasi, rendahnya aksesibilitas juga dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan halte perlu diintegrasikan dengan data tata ruang dan perkembangan wilayah secara menyeluruh. Dari hasil analisis terdapat 3 rekomendasi utama yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintahan Kota Bandung. Yang pertama, memprioritaskan pembangunan halte baru pada kecamatan dengan tingkat aksesibilitas terendah. Kedua, memperluas koridor transportasi umum ke kawasan pinggiran kota, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung pejalan kaki, seperti trotoar, penyeberangan, dan pencahayaan jalan menuju halte bus. Ketiga, mengintegrasikan perencanaan lokasi halte ke dalam dokumen RT/RW Kota Bandung, serta melakukan pembaruan analisis spasial secara berkala. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan data terbuka dalam mendukung perencanaan kota yang lebih transparan dan akuntabel. Data yang digunakan berasal dari OpenStreetMap dan Badan Informasi Geospasial, sehingga dapat diakses, diverifikasi, dan direplikasi oleh berbagai pihak. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama karena data OpenStreetMap bersifat kolaboratif dan belum mencakup sepenuhnya transformasi informal seperti angkot. Ke depan, Kota Bandung perlu mengembangkan sistem data spasial yang terintegrasi antara transportasi, tata ruang, dan kependudukan.